Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi tadi. Ya, jadi tadi respon bahan ketika dan sinar ya, ketika diberi material ada 3 itu T, A, R gitu ya. Nah, inilah sifat-sifat inilah yang digunakan untuk menjelaskan beberapa performa dari suatu bahan. Nah, performa suatu bahan, ini contohnya bahannya logam. Nah, saya punya cincin, ini emas atau perhiasan, biasanya kalau diberi sinar atau bagaimana? Berkilau ya, bercahaya ya. Kadang logam tertentu dibuat dari bahan aluminium atau perak. Ada istilahnya amalgam perak, gitu ya. Bahkan kita bisa berkaca di sendok gitu ya, yang terbuat dari silver gitu ya, dari perak. Nah, sifat itu dia berkilau ketika diberi cahaya dikenakan pada dia. Nah, dia masuk sifat apa? Kilauannya itu masuk ke sifat refleksi cahaya ya. Tapi sebelumnya tetap ada yang ditransmisikan, tapi itu sangat sedikit. Kemudian ada juga yang diserap. Nah, sebagian yang diserap, kemudian sebagian besar juga dipantulkan. Itulah mengapa beberapa logam tertentu itu berkilau, sementara logam yang lain tidak berkilau. Kalau logamnya tidak berkilau atau kilauannya kecil, buram gitu, bisa jadi karena ada lapisan oksidanya, atau berarti material tersebut mengabsorb energi cahaya yang diberikan kepada dia. Ini ya, sebagian logam akan berkilau saat dikenai cahaya karena cahaya akan dipantulkan, tadi ya direfleksikan oleh elektron yang ada pada permukaan logam. Ini sesuai teori awan elektronnya. Jadi kalau di logam kan ada kation logam, di sekelilingnya ada awan elektron. Ini kan ya. Ini ya kalau dilihat ini jadi kation logamnya. Misalkan seperti ini ya, logamnya. Kemudian kalau ini bidangnya logamnya seperti ini, maka di sekitarnya akan ada apa? Akan ada lautan elektron ya. Lautan elektronnya saya beri warna lain. Ini yang kuning-kuning ini elektronnya kan bebas bergerak ya. Ini sebagai lautan elektronnya. Ya, nah elektronnya kan ada di permukaan logam. Ya, ketika diberi cahaya itu elektronnya menyebabkan cahayanya tadi terpantul, elektron yang rapat. Elektron di permukaan logam dapat berupa awan elektron atau elektron valensi atau elektron terdelokalisasi pada pita yang tidak penuh. Nah, kemudian ada logam yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya berbagai macam, gitu ya. Itu dari mana? Nah, kalau yang sifat ini berasal dari transisi elektron. Tadi kan sebagian elektron akan mengalami transisi ya. Transisi naik ke tingkat energi yang lebih atas. Lah, kalau transisinya dari level rendah ke level yang tinggi, maka energinya besar. Gitu ya. Kalau energinya besar berarti panjang gelombangnya kecil ya. Artinya ada hubungan antara energi dengan panjang gelombang. Panjang gelombangnya itu menunjukkan warnanya tadi. Gitu ya. Itu mengapa logam tertentu warnanya berbeda dengan logam yang lain. Demikian juga dengan warna. Nanti kita bahas tentang warna ya. Munculnya warna. Nah, ini tadi penjelasannya sama seperti tadi. Recall the energy diagram of metal looks like ini. Ini kalau dulu kita belajar di sifat optik ada apa? Pita valensi, pita konduksi ya. Ada daerah yang full terisi elektron, ada yang kosong. Kemudian elektronnya kan bisa pindah ke daerah yang kosong asal melewati energi Fermi ini ya. Seperti itu. Sama tadi ini penjelasannya sama seperti tadi, mengapa logam tertentu berwarna gitu ya. Kemudian sedangkan yang lain tidak mengkilap.
kilaunya itu berbagai warna. Itu penjelasannya sama seperti ini. Oke. Ini juga sama penjelasannya seperti tadi. Ya, kalau logamnya itu ini. So the metal reflects the light very well, about ini 95% untuk sebagian logam. Tetapi ada juga logam yang tidak bisa memantulkan, ya. Metal are both opaque and reflective. Gitu ya, opak tadi kan yang banyak yang diserap ya, jadi sedikit yang dipantulkan. Gitu. In the term of electrostatic, the field of radiation cause free electron to move, and moving charge emit electromagnetic radiation. Kemudian menyebabkan re-emitted. Nah, re-emitted itu refleksi atau kilauannya. Gitu ya. Itu mengapa logam berkilau, ini silvery, efeknya seperti perak gitu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu, ya. Metal are more transparent to very high energy when the inertia of electron themselves is limiting factor. Kecuali energinya itu sangat tinggi ya, maka sebagian akan di more transparan, diteruskan berarti ya kalau more transparan. Itu ini reflection spectra of gold and aluminium. Spektra refleksi dari besi dan aluminium dan emas, ya AU di sini. Gold reflects a lot of red wavelength, aluminium spectrum is relative flat. Ya makanya kilonya nggak seterang AU. Ya, maaf ini teman-teman yang belum masuk nanti bisa lihat YouTube ya. Oke. Tadi pada logam, kemudian bagaimana pada non logam? Ya, kalau pada non-logam ini kita bisa melihat pengaruh cahayanya biasanya pada sifat material ionik ya, yang kita bahas dulu saat membahas tentang sifat elektrik. Jadi kalau memang membahas material itu bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang ya. Intinya sama. Tadi ketika cahayanya itu ini ya. Ini. Pada material non-logam, contohkan saja itu materialnya material ionik ya, TiO2 atau semikonduktor, material semikonduktor CuO atau apa, itu kan non-logam ya. Ya, di situ kalau dilihat dari strukturnya maka akan ada ini sama seperti dulu pita valensi dan pita konduksi. Ya, kalau diberi energi dari luar maka elektron yang ada di pita valensi akan pindah ke pita konduksi asal EG-nya cukup, EF-nya juga cukup, gitu ya. Seperti itu. Ya, yang ditinggalkan itu di sini akan jadi elektron, yang ditinggalkan ini jadi hole, gitu ya. Dan syaratnya energinya atau besar. Hence, the absorption coefficient of various semiconductor looks like ini berbagai nilai pita energi dari berbagai jenis bahan semikonduktor, bahan-bahan non-logam, gitu ya, bahan-bahan yang bukan logam. Seperti itu. Ini grafiknya sendiri-sendiri ya, nilai EG-nya sendiri-sendiri. Gitu ya, ini nanti bisa dikonversi. Ini kan panjang gelombang. Nanti bisa dikonversi ke energi. Ini kan panjang gelombangnya bisa direfleksikan ke energi. Nah, kalau nanti saudara risetnya seputar semikonduktor, nah misalkan mau ikut saya risetnya tentang semikonduktor, tapi untuk material fotokatalis, maka saudara akan buat grafik seperti ini, nanti wajib karakterisasi ini. Alatnya menggunakan spektrofotometer UV DRS, diffuse reflectance spectra. Ini nanti wajib membuat grafik seperti ini. Kalau atau ke Bu Nisa mungkin, atau ke Bu Holida, itu biasanya yang tentang material semikonduktor itu dia wajib membuat grafik ini. Kemudian tadi disampaikan
intensitas cahaya yang diserap itu akan bergantung pada ketebalan atau jarak dari materialnya, ya. Maka ini juga penting diperhatikan saat sintesis material yang memiliki sifat optik. Nah, ini sama penjelasannya tadi. Semiconductor appears metallic if visible photon or reflects like germanium. Ini suatu bahan semikonduktor yang bukan logam dapat berpenampilan atau memiliki penampakan sebagai logam jika foton yang pada sinar tampak direfleksikan. Ini ya. Ini ya. Ini tadi transisi, ini emisi. Ya, saat emisi itu terjadi emisi fonon, ya. Fonon, dan itu yang menyebabkan beberapa semikonduktor itu terlihat berwarna, ya. Gitu ya. Terpancarnya fonon kalau dia jatuhnya di daerah visible, maka ya jatuhnya tadi elektron ketika jatuh dari pita konduksi ke pita valensi jatuh ya, kalau tadi kan naik ya, kalau sekarang turun dari konduksi ke itu dengan memancarkan radiasi foton, dan radiasi foton itu juga merupakan paket-paket energi. Kalau energinya itu berada pada daerah sinar tampak, maka bahan yang semikonduktor itu dapat memunculkan warna tertentu. Bisa kita lihat. Nah, besarnya EG dulu kita bahas itu bisa juga dipengaruhi oleh adanya impurity gitu ya, adanya dulu defect gitu ya. Ini sudah kita bahas, jadi enggak ini lagi. Kemudian selain tadi absorpsi, kemudian transmisi, kemudian refleksi, ada lagi istilah refraksi. Jadi ketika cahaya sudah masuk ke logam atau diserap oleh logam, maka kemudian saat berhenti sebentar, kemudian akan diteruskan, gitu ya. Lah, refraksi ini kalau secara gampangnya dulu kita pernah belajar fisika itu pembiasan, ya, pembiasan. Jadi pada benda-benda non logam, nah ini contohnya from air to glass gitu kan, dia akan mengalami pembiasan ya. Ya kalau seringnya apa yang dicontohkan? Pensil dimasukkan ke air gelas gitu ya, nanti terlihat bengkok gitu kan ya, itu refleksi. Demikian juga pada material-material lain yang memiliki fenomena sama seperti itu juga. Beberapa logam menunjukkan sifat itu. Logam apa saja itu nanti bisa dilihat di buku ya. Itu sudah ada contohnya, termasuk indeks biasnya berapa. Nah, itu biasanya digunakan untuk fiber optik gitu ya, fiber optik atau laser gitu ya. Tadi sifat refraksi itu diaplikasikan untuk itu. Ini tadi polarisasi sudah ya. Ini pantulan pada bahan-bahan non logam. Ya, kalau tadi bahan logam itu memantulkan cahaya karena elektron di permukaannya. Ya, kalau reflection pantulan pada non logam itu terjadi pada antar muka antara dua bahan, dan and is therefore related to index of refraction. Ya, jadi ada kaitannya dengan indeks refraksi. Ini pada alat-alat optik ya perlu itu reflection. Ya, kalau alat optik nggak ada daya pantulnya. Ini misalkan reflection in non-metal, tadi contohnya yang bahan transparan itu kan gelas ya. Nah, sekarang yang reflection in non-metal ini contohnya paling sederhana adalah lensa optik kacamata. Ya, kita nggak akan bisa baca tanpa cahaya sebelumnya itu direfleksikan, gitu kan ya, oleh retina mata kita. Tetapi kan kadang nggak pas di retinanya sehingga kita pakai bantuan kacamata kan. Nah,
kurang lebih seperti itu, atau lensa optik yang lain. Jadi dia kamera gitu ya, kamera bisa membuat bekerja gitu ya, prinsipnya adalah refleksi. Ya, ini spektra. Nah, kemudian warna itu apa? Tadi warna itu muncul karena adanya transisi elektron, ya, dari pita valensi ke pita konduksi, kemudian atau dari level rendah ke tinggi. Kemudian di posisi yang tinggi itu tidak stabil, cenderung untuk turun ya ke tingkat yang lebih rendah. Nah, saat turun tadi dia memancarkan energi tadi. Kalau energinya berada pada daerah sinar tampak, maka kita bisa melihat paket-paket energi karena dia memunculkan warna tertentu. Itulah sejatinya warna. Nah, beberapa bahan itu memiliki warna khusus. Contohnya batu safir, ya, warnanya apa? Safir itu biru kalau nggak salah. Ya, mengapa biru? Itu karena kristal Al2O3 ini non metalik ya, diberi sedikit pengotor berupa Cu. Ya, kalau ruby warnanya merah ketika batu Al2O3 ini diberi sedikit pengotor berupa Cr2O3. Gitu ya. Itu terjadinya warna. Ini terlihat dari spektranya seperti ini. Nah, Cu2+ blue green, Cr3+ yellow, Co ini blue violet, Mn yellow. Itu makanya ada batu permata gitu ya. Itu kan bukan logam ya, tapi dia bisa memunculkan warna kemudian berkilau, itu karena dia memiliki sifat optik. Nah, fenomena lain yang dibahas di sifat optik adalah translusensi. Even after the light has entered material, it might yet be reflected out again to do scattering inside the material. Direfleksikan, dipantulkan lagi karena adanya scattering, perpendaran di dalam material. Nah, translusensi ini ada fluorescence dan phosphorescence. Gampangnya bilang, ketika kita memancarkan cahaya pada petunjuk arah ya di pinggir jalan itu, kan seperti ada seperti ada cahayanya ya, sehingga kita bisa melihat arahnya ya. Padahal nggak ada lampunya di situ, nggak ada listriknya. Adanya adalah cahaya dari mobil kita nyorot sampai ke papan tadi, papan petunjuk arah tadi. Nah, petunjuk arah itu dilengkapi dengan bahan translusen. Nah, bahan translusen sehingga dia bisa memandarkan di dalam materialnya itu bisa memandarkan cahaya. Itu efek translusen, itu gampangnya seperti itu. Ya. Kemudian jadi berpendar, luminescence, general term with describe re-emission of previously absorbed radiative energy. Ya, luminescence itu ada fluorescent dan phosphorescence, gitu ya. Tadi sudah saya ceritakan ini, ya sama kalau ini mesti ada transisi elektronik. Ya, kalau yang fosforesen itu lihat ini spinnya ini naik semua, ya. Ini waktunya habis nggak sih? Oh, remaining time. Oke. Bentar. Ini ada fluorescence dan fosforesen. Kalau fluoresen tadi bahannya berarti mengandung fluor, kalau fosforesen bahannya mengandung fosfor. Apa pengaruhnya? Ini dibedakan pada transisi elektronik tadi, ada perubahan dan tidak ada perubahan pada spin. Gitu ya. Kalau tidak ada perubahan pada spin ini, lihat ini gambar ini. Bentar. Lihat ini. Ini spin elektronnya ke atas ya. Ini juga ke atas. Gitu ya. Tidak ada
tidak ada perubahan pada spin elektronnya. Tapi ini namanya fluorescence. Kalau ini nanti balik, situ memancarkan energi kan ya, memancarkan energi, dan itu yang tadi re-emitted tadi, sehingga kalau lampu kena bahan fluorescence nanti akan mengakibatkan perpendaran pada bahan fluoresen itu. Kalau fosforesen, ini lihat, ini awalnya spinnya naik, kemudian kalau bahannya fosforesen ini berubah spinnya, ya, spinnya berubah. Kalau berubah seperti ini, nanti ada 2 spin gini, ya, efeknya berbeda, ya. Dan ini fluoresen itu faster process because no change of spin is required, waktunya singkat. Kalau fosforesen waktunya lebih lama, ya, karena tadi membutuhkan waktu untuk spinnya apa? Change of spin, berubah orientasinya spin. Ya, fosforesen dan ini. So the light emitted by fluorescent is longer wavelength than the incident light, since the energy is smaller. Ya. Ini lampu, lah apa bahan-bahan untuk fluorescence itu nanti saudara bisa lihat ya di buku literatur yang sudah saya bagi. Selanjutnya berupa aplikasi dari sifat-sifat optik, saya tunjukkan sekilas ya, nanti tugas saudara untuk mencari informasi lebih lanjut tentang aplikasi ini. Ini tentang fiber optik, tadi ya prinsipnya sama, absorpsi, transmisi, refleksi, kemudian ada juga kemungkinan refraksi gitu ya. Itu. Ini pada fiber optik, bagaimana dia memancarkan cahaya, kemudian di laser, light amplification by simulated emission of radiation. Ya, ini laser ini banyak sekali dimanfaatkan untuk bidang medis, untuk bidang apa ya? Yang baru sih medis ya, yang apa? Ya banyak ya bidang konstruksi. Sudah kurang lebih seperti itu, saudara, yang dibahas di sifat optik dan beberapa bahan yang menggunakan sifat optik. Ya, tadi ada beberapa saya sebut ya, ada fiber optik, ada gigi. Tadi gigi itu apa? Tadi sudah saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Laser, kemudian tadi semikonduktor, kalau ada yang berwarna gitu ya, permata kok ada yang berwarna seperti apa, kemudian ada lampu fluorescence, ada anti reflective coating for lensa gitu ya. Kacamata, mikroskop itu kan juga sifat optik. Itu beberapa contoh aplikasi dari material yang memiliki sifat optik. Demikian saudara yang saya sampaikan, sudah cukup sepertinya ya. Terima kasih. Berarti untuk sifat optik kita anggap selesai, gitu ya. Nah, seperti tadi disampaikan, kalau membahas sifat optik itu cakupannya luas, jadi kita hanya bisa membahas some basic parts, gitu ya, beberapa dasarnya. Dasarnya sebenarnya simple interaksi cahaya ketika interaksi material ketika dikenai cahaya. Ya, apa yang terjadi pada cahaya tersebut dan apa yang terjadi pada material tersebut. Gitu ya, itu prinsip dari sifat optik ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, ini saya end ya. Nanti rekamannya saya upload di YouTube.